Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas tentang anime Tate no Yusa. Dalam video ini, gue tuh mau bahas lanjutan anime Tate no Yusa berdasarkan light novel volume 19. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 19. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Saat ini, Naofumi memasak makanan-makanan untuk pertemuan yang akan diadakan. Dan seperti biasa, makanan Naofumi itu sangat menggiurkan sehingga membuat kehebohan. Pertemuan dengan beberapa perwakilan kelompok termasuk para bangsawan akhirnya pun dimulai, dan itu pun dipimpin sama Raruk. Naofumi jelasin betapa bahayanya para reinkarnator. Naofumi bilang sebaiknya mereka tuh menyiapkan pertahanan untuk perang habis-habisan. Intinya, mereka tuh diskusiin strategi yang harus mereka lakuin dalam menghadapi para reinkarnator dan pasukannya. Naofumi juga di sini nunjukin aksesoris yang dia buat kepada Teres. Aksesoris itu sangat bercahaya dan ketika dipakai sama Teres terlihat menangis dan jatuh. Teres bilang aksesoris yang dibuat terlihat sangat jahat dan gelap, tapi ternyata aksesoris itu sangat suci dan murni. Saking kagumnya, Teres ini mau memanggil Naofumi sebagai dewa. Naofumi tentunya menolak panggilan dewa. Walaupun gitu, Naofumi tuh ngasih aksesoris itu untuk dipakai sama Teres. Melihat sikap Teres yang berubah padanya dan terlihat juga menjadi seperti maniak, Naofumi pun menganggap kalau Teres adalah Motoyasu yang ketiga. Di sini juga ada sedikit keributan antara Raruk dan Naofumi. Raruk di sini kesal karena Teres tuh berubah menjadi maniak karena Naofumi. Setelah itu mereka tuh diskusi lagi tentang apa yang harus mereka lakuin dalam menghadapi perang yang akan terjadi. Naofumi juga di sini menyajikan puding darah buatannya. Puding itu sangat enak dan tentunya puding itu juga ngasih tambahan peningkatan EXP. Diketahui juga sesuai dengan namanya yaitu puding darah. Ternyata bahan yang dipakai Naofumi untuk membuat puding itu berasal dari darah naga yang udah diolah. Walaupun rasanya sangat enak, tentunya semua orang yang mendengar itu langsung mual dan mereka tuh memuntahkan makanannya. Naofumi di sini tetap memaksa semua orang untuk memakannya supaya EXP mereka tuh meningkat dan di sini terjadilah keributan. Gak lama ada info bahwa musuh mulai menyerang. Dari ciri-ciri yang diketahui, musuh itu adalah Maul. Raruk juga merintahin pasukannya untuk bersiap dalam menghadapi serangan musuh. Mereka juga diskusi singkat untuk mengatasi musuh yang menyerang. Beberapa orang pun berpisah. Naofumi dan beberapa orang, mereka tuh menuju wilayah iblis pakai teleport cermin. Naofumi pergi ke sana, alasannya karena naga iblis bilang kalau dia tuh merasakan kehadiran musuh di wilayahnya. Gak lama datanglah kakak perempuan dari Sen. Di sini juga ternyata ada Beach, pemegang pasal weapon harpun, dan beberapa orang lainnya. Diketahui juga alasan kenapa kakak Sen menyerang wilayah iblis itu semua karena ada teman dari pengguna pasal weapon harpun yang mati ketika ada di wilayah naga iblis. Naga iblis di sini memprovokasi. Pengguna harpun langsung menyerang dan melempar tombak ke arah naga iblis. Naofumi di sini pakai perisai kaca untuk melindungi naga iblis. Diketahuilah, ternyata teman pengguna harpun itu adalah Kuflika, mantan salah satu dari 4 raja surgawi. Pengguna harpun dan yang lainnya, mereka tuh ngerasain kalau sihir Kuflika ada pada Philo. Mereka semua pun jadi marah dan mereka bilang akan balas dendam demi Kuflika. Naga iblis bilang kalau Kuflika udah berkhianat dan gak memenuhi panggilannya. Padahal dia adalah salah satu dari 4 raja surgawi yang udah dikasih kekuatan sama naga iblis. Pengguna harpun itu gak terima dan dia bilang kalau itu adalah kekuatannya Kuflika sendiri, bukan kekuatan naga iblis. Kakasen di sini memegang sebuah bola dan dari bola itu muncullah naga sihir logam. Naga itu merupakan monster buatan manusia yang dibuat dari kekuatan senjata suci. Selain itu, naga itu juga terbuat dari fragmen naga. Naofumi di sini mencoba untuk negosiasi, tapi seperti biasa para reinkarnator tuh selalu keras kepala dan mereka tuh menganggap kalau diri mereka adalah pahlawan. Begitu juga dengan pengguna harpun yang sangat keras kepala.
Dia juga menganggap kalau dia tuh adalah pahlawan yang ditakdirkan oleh dunia. Gak lama Naofumi juga melihat pria yang menggunakan Ofuda. Pria itu terlihat seperti Motoyasu, dan pria itu juga terlihat seperti pengen balas dendam. Di sini juga, naga iblis mulai ngeluarin aura sihir, dan Naofumi kaget karena statistiknya tuh tiba-tiba meningkat drastis. Seketika juga Naofumi merasakan kebencian. Naga iblis bilang, para pahlawan biasanya menolak kekuatan yang berasal dari kebencian. Termasuk Naofumi juga yang gak mau pakai lagi kekuatan itu karena punya janji sama Atla. Tapi bagi naga iblis, ada kekuatan kebencian yang bisa dijadiin alasan untuk menjadi semakin kuat. Dan itu bukanlah kebencian yang buruk. Kebencian yang dimaksud adalah kebencian terhadap kondisi dunia yang kacau saat ini. Itu adalah kebencian yang masuk akal karena sejalan dengan tujuan Naofumi dan yang lainnya. Naga iblis bilang, cinta dan kasih sayang tuh gak akan pernah ada tanpa adanya rasa benci dan amarah. Naga iblis bilang, kalau Naofumi itu sangat butuh kekuatan kebencian dan amarah. Naofumi pun saat ini mengalami kemarahan yang lebih hebat dibandingkan sebelumnya. Naofumi sangat marah pada orang-orang yang mencoba untuk melukai dan mengganggu kehidupan semua orang yang dicintai Naofumi. Raphtalia di sini masih ragu dengan kekuatan kebencian yang dimaksud naga iblis. Gak lama, tiba-tiba kekuatan senjata para pahlawan yang terbuat dari naga iblis, semua senjata itu statistiknya tuh meningkat drastis. Dan senjata itu juga semuanya tuh dikelilingi sama aura hitam. Gak lama pria Ofuda ngelempar Ofuda kepada Kizuna. Glass di sini menangkis pakai senjatanya. Tangan Glass pun mati rasa. Itu artinya musuh kali ini gak boleh diremehkan. Pertarungan pun dimulai. Sen di sini menyerang pakai bola benang. Bola benang itu siap untuk mengurung kakak Sen. Tapi kakak Sen tuh menghentikannya dengan mudah menggunakan senjata rantai miliknya. Beats di sini tertawa karena serangan Sen bisa dihentikan dengan mudah. Kakak Sen bilang kalau Beats tuh nggak boleh lengah. Serangan Sen bisa aja menangkap Beats. Beats yang dinasehati, dia jadi kesal dan dia menyuruh kakak Sen untuk segera menjatuhkan musuh. Tentunya kakak Sen di sini mengejek Beats karena Beats tuh nggak bisa melakukan sesuatu, makanya dia tuh cuma bisa ngasih perintah. Beats di sini ngerasain penghinaan yang sangat menyakitkan. Walaupun gitu, kakak Sen bilang kalau dia tuh bakal mengurus Naofumi dan Sei. Naofumi dan yang lainnya juga saat ini mulai bergerak untuk menyerang. Di sini, Beats mencoba untuk pakai kekuatan senjata suci dari naga logam. Beats ngasih perintah kepada senjata Vassal Weapon untuk menuju padanya. Beats mau mencabut hak Vassal Weapon yang dimiliki Naofumi, Raphtalia, dan Glass. Sayangnya, senjata suci yang dimanipulasi gak punya kekuatan untuk mencabut hak pengguna Vassal Weapon. Beats di sini sangat kesal karena rencananya gagal. Kakak Sen bilang kalau di pihak Naofumi ada pengguna senjata suci, jadi gak mungkin pakai kekuatan untuk mencabut hak. Gak lama pengguna harpun tubuhnya tuh dikelilingi sama petir. Itu artinya dia tuh pakai buff kekuatan. Setelah itu, dia menyerang naga iblis. Sadina di sini naik ke punggung naga iblis. Sadina bilang kalau serangan itu berpura-pura akan menyerang kepala, padahal tujuannya adalah tubuh dari naga. Naga iblis pun menghindari serangan yang menuju kepada kepalanya. Ketika pengguna harpun mau menyerang tubuh naga, pengguna harpun itu terkena ekor naga dengan keras. Sadina bilang kalau dia tuh sangat ahli pakai senjata harpun, makanya dia tuh bisa menebak jalan pikiran pengguna harpun. Naga iblis dan naga logam di sini ngeluarin sihir yang sama secara bersamaan. Sayangnya naga iblis tuh selesai duluan mantranya. Alasannya karena Philo salah satu dari 4 raja surgawi, dia tuh membantu mempercepat mantra dari naga iblis. Philo juga di sini ngeluarin bolas dari sayapnya dan itu menyerang pengguna harpun sampai berguling-guling. Sihir naga iblis tadi juga mengarah pada Naofumi. Naofumi pun pakai senjata cermin kemarahan miliknya dan dia mengurung sihir itu di penjara cermin. Ketika penjara itu pecah, statistik Naofumi dan yang lainnya tuh menjadi semakin meningkat pesat. Musuh sangat kaget ketika melihat gerakan Philo dan Sadina yang super cepat. Mereka bukan pengguna Vassal Weapon maupun senjata suci, tapi kecepatan mereka tuh sangat gak logis ketika dikasih buff sama Naofumi. Philo di sini terbang dan bentuknya tuh terlihat seperti elang, sedangkan Sadina memegang kaki Philo. Mereka terbang dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Serangan mereka tuh menghantam pengguna harpun. Di sisi lain, naga iblis membakar naga logam pakai api hitam.
Api itu merupakan api kegelapan yang sangat panas. Naga iblis juga pakai skill area yang dimana di dalam area itu bisa menunda pemulihan. Hal itu semakin membuat naga logam kesakitan tanpa bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Di sisi lain, Beat menyerang Naofumi pakai serangan cambuk. Tentunya ditahan dengan mudah oleh Naofumi pakai perisai cermin. Cambuk Beats memecahkan cermin itu, tapi serpihan kaca mengarah kepada Beats dan dia kesakitan. Raptalia pun pakai pedangnya untuk menyerang kakak Shen, tapi serangan itu dihindari dengan mudah. Shen di sini melihat celah dan dia tuh mau menangkap kakaknya pakai benang, tapi kakak Shen berhasil menyapu semua benang yang mendekati pakai senjata rantai miliknya. Pengguna Ofuda juga langsung menyerang pakai serangan petir, tapi petir itu dihentikan oleh Ofuda air milik Sildina. Glass dan Sildina mengubah senjata kipas mereka menjadi sebuah pedang. Keduanya menyerang pria itu pakai pedang, tapi pria Ofuda tuh menghindari segala serangan dengan mudah. Ketika menghindar, Kizuna tuh pakai senjatanya untuk membuat lubang di tanah dan membuat pria itu terjatuh ke tanah. Tapi pria itu pakai banyak Ofuda untuk meloncat ke permukaan. Pertarungan antara Sildina dan Glass melawan pria Ofuda masih berlangsung. Mereka juga saling provokasi satu dengan yang lainnya. Banyak Ofuda mengelilingi Glass, tapi Glass pakai angin untuk nerbangin Ofuda itu. Berkat bantuan Kizuna juga, Glass akhirnya berhasil menghantam bahu pria Ofuda pakai kipasnya. Pria itu menjerit kesakitan. Terlihat juga ada darah yang mulai mengalir. Glass di sini pakai teknik yang sejenis sama Hengen Musou. Jadi semakin tinggi statistik pertahanan musuh, maka semakin sakit damage yang diterima. Sildina juga di sini menyerang pakai sihir air dan angin. Terbentuklah ikan dari air yang terbungkus oleh angin. Pria Ofuda memblokir serangan pakai Ofuda. Sildina juga di sini pakai Ofudanya untuk menyerang. Pria itu bilang kalau serangan Ofuda milik Sildina bukanlah masalah baginya selama bisa dihindari. Sayangnya tiba-tiba dari belakang pria itu, Glass menempelkan Ofuda kepada pria itu. Itu artinya pria itu juga udah ditandai sebagai target mereka. Segala jenis serangan Ofuda milik Sildina, serangan itu akan langsung otomatis menuju pria itu. Ofuda Sildina di sini mulai meluncur satu demi satu seperti rudal. Glass dan Chris juga menggabungkan serangan mereka dengan serangan milik Sildina. Jadi serangan mereka juga otomatis meluncur kepada pria itu. Pria itu sangat kesakitan dan dia muntah darah. Ketika pria itu bertahan, pria itu malah semakin kesakitan karena serangan itu digabungkan juga sama Hengen Musou. Pria itu di sini masih belum menyerah dan dia tuh pakai sihir api area. Tapi Sildina tuh berhasil menghempaskan sihir itu pakai senjata kipas miliknya. Pria Ofuda di sini hanya kaget dan dia tuh nggak percaya dengan apa yang telah terjadi. Pria Ofuda di sini mulai ngeluarin serangan kutukan atau kekuatan amarah dari senjata Ofuda miliknya. Di sisi lain, Shen menyerang kakaknya pakai gunting miliknya, tapi selalu dihindari dengan mudah oleh kakaknya. Kakak Shen di sini mulai menyerang pakai sihirnya, tapi Naofumi menahan serangan itu sampai jadi kabut. Musuh juga di sini terus ngeluarin sihir debuff, tapi itu semua ditangkis dengan mudah oleh Naofumi dan yang lainnya. Naofumi juga di sini memprovokasi dan mulai mengejek musuh. Beat di sini kesal karena dari tadi tuh nggak ada serangan yang bisa membuat Naofumi dan yang lainnya kesulitan. Beat di sini menuntut kakak Shen untuk bertarung dengan serius. Kakak Shen bilang sebaiknya Beat jangan banyak ngomong kalau dia nggak ikut membantu dalam pertarungan. Gak lama, meriam dari Fatal Weapon tipe kapal mulai menembaki Naofumi dan yang lainnya. Raptalia di sini mencoba pakai tebasan pedang untuk menjatuhkan kapal yang ada di udara, tapi usahanya ternyata masih belum berhasil. Naofumi melindungi semua orang dari meriam pakai perisai cermin. Naga logam juga di sini ngeluarin banyak bola sihir. Naga iblis juga ngeluarin bola hitam untuk mengganggu sihir naga logam. Naofumi di sini pakai cerminnya dan dia tuh menggabungkan serangannya dengan serangan naga iblis. Pria Harpun dan partinya terkena serangan kutukan. Tubuh mereka tuh terbakar dan statistik mereka menurun drastis. Kakak Shen dan pria Ofuda, mereka tuh berhasil menghindari serangan Naofumi. Naga iblis di sini memakai cakarnya dan keluarlah cahaya yang akan menyebabkan debuff pada musuh. Lagi-lagi kakak Shen dan pria Ofuda berhasil menghindar.
Pria harpun terkena pengurangan status lagi, dan naga logam juga terkena pengurangan status yang lebih besar. Philo di sini mulai bergerak dan dia tuh menendang naga logam. Setelah itu Philo bernyanyi. Sadina di sini mulai bergerak pakai senjata harpun untuk menyerang pria harpun. Pria itu terus mencoba untuk menghindari semua serangan Sadina. Seperti biasa, para reinkarnator punya sifat yang sama. Kalau musuh menyerang, maka musuh bakal dianggap pengecut. Dan para reinkarnator juga sangat memuja kalau statistik adalah segalanya. Mereka tuh nggak tahu kalau pengalaman bertarung jauh lebih berharga daripada statistik. Sadina di sini mulai bosan karena pria harpon gak bisa maksimalin facial weapon harpon miliknya. Bagi Sadina, pertarungannya tuh sangat membosankan. Sadina di sini terus menusuk-nusuk pria itu pakai harpun miliknya. Pria itu kesakitan. Parti pria itu mencoba untuk menyembuhkan pria itu. Tapi efek skill area anti penyembuhan dari naga iblis masih berlaku. Jadi sihir penyembuhan mereka terhambat. Gak lama muncullah salib hitam beracun yang ngeluarin kawat berduri. Tapi Sadina berhasil menghindari kawat yang mau menangkapnya. Philo juga menghancurkan serangan dari pria itu. Pria itu mengamuk karena serangannya terus digagalkan. Termasuk serangan Ofuda milik pria harpun juga dibakar habis sama Sadina. Karena terdesak, pria harpun menyuruh partinya yang tentunya semuanya adalah wanita untuk segera menyerang Sadina. Tentunya itu bukanlah masalah bagi Sadina. Bahkan ketika pria harpun menganggap kalau dia tuh punya celah untuk menyerang, Sadina bisa dengan mudah membalas serangan itu. Bagi Sadina, pria harpun itu bisa diatasi hanya dengan menutup matanya. Naga logam di sini marah karena masternya yaitu pria harpun mulai terpojokan. Sadina di sini udah muak sama para reinkarnator yang selalu punya sifat yang sama dan sangat menjijikkan. Sadina di sini mengangkat harpunnya dan naga iblis melapisi harpun Sadina dengan menggunakan api hitam dan menggunakan kilat hitam. Sadina di sini ngeluarin salib hitam yang muncul di belakang pria harpun. Pria harpun itu menempel di salib itu dan tentunya dia tuh kepanasan karena salib itu seperti panggangan. Sadina juga menusuk-nusuk pria itu pakai harpun miliknya, tapi ternyata pria itu berhasil selamat. Di sisi lain, Glass dan Sildina juga memojokkan pria Ofuda. Sildina juga di sini terlihat bisa meniru serangan Ofuda yang dipakai sama pria itu. Di sini Sildina melempar banyak Ofuda kepada pria itu dan terjadilah ledakan api hitam. Pria itu kesakitan. Gak lama pria Ofuda menjadi sangat heran. Alasannya karena senjata suci Ofuda miliknya tiba-tiba seperti ingin menuju kepada Sildina. Naga logam yang juga berbagi kekuatan dengan senjata suci Ofuda, tubuh naga logam juga bercahaya dan cahaya itu menuju ke arah senjata suci Ofuda. Di sisi lain, Naofumi dan Raphtalia naik ke punggung Philo dan mereka menuju kapal di langit untuk menghajar Beats. Beats di sini menyuruh partinya untuk menyerang, tapi pada akhirnya Naofumi dan yang lainnya tuh berhasil naik ke kapal. Beats di sini menghina dan menghardik Naofumi. Beats bilang kalau rencana Naofumi dalam merebut facial weapon maupun senjata suci, rencana Naofumi itu bakal gagal. Beats di sini jelasin kalau aksesoris yang ada pada facial weapon maupun senjata suci mereka, aksesoris itu udah diperkuat. Jadi musuh nggak bisa lagi merebutnya dengan mudah. Beats dengan percaya diri, dia tuh mau menyerang Naofumi. Tapi nggak lama dia tuh ditikam oleh salah satu partinya. Wanita itu bernama Lino. Beats di sini nggak percaya kalau dia dikhianati. Lino pun mencabut pedangnya dan dia menjatuhkan Beats dari kapal. Beats terjatuh dengan kepala terlebih dahulu. Tapi karena Beats adalah pengguna facial weapon cambuk, tentunya Beats gak akan mati karena terjatuh. Lino di sini meluncur ke bawah dan dia tuh menusuk Beats lagi pakai pedangnya. Lino menusuk Beats berkali-kali dan Beats hanya menjerit kesakitan. Lino dipenuhi kebencian dan amarah terhadap Beats. Lino juga di sini mengambil senjata cambuk milik Beats dan dia mulai menyambuki tubuh Beats. Lino di sini terus menyiksa Beats. Ketika mau mati, Lino pun nyembuhin Beats. Setelah itu Beats disiksa lagi. Lino juga di sini pakai kekuatan api hitam yang merupakan kekuatan kutukan dari facial weapon tipe cambuk. Naofumi di sini menyadari kalau Lino adalah mata-mata milik ratu yang telah mengikuti Beats.
Naofumi bilang kalau dia tuh akan mendukung Lino dalam menyiksa Beats. Lino bilang kalau dia tuh bakal terus menyiksa Beats. Lino juga di sini bilang kalau dia tuh udah menonaktifkan kekuatan tambahan dari aksesoris yang ada pada Fatal Weapon maupun senjata suci milik musuh. Mendengar itu, tanpa basa-basi Sadina langsung menghancurkan aksesoris senjata harpun. Naga logam di sini mau membantu, tapi dihentikan oleh naga iblis dan yang lainnya. Lino di sini pakai cambuknya dan terdengarlah benturan yang sangat keras. Dan darah di sini terlihat berceceran dari senjatanya. Beats pun akhirnya tewas. Lino berteriak sangat keras karena Beats telah tewas. Lino udah sangat lama menunggu momen untuk membunuh Beats. Naofumi juga tersenyum ketika tahu kalau Beats udah mati. Tapi nggak lama, ada yang berteriak kalau mereka tuh masih bisa menyelamatkan Beats selama jiwanya masih belum hilang. Naofumi di sini menyuruh Raphtalia untuk membunuh jiwa Beats, tapi tiba-tiba tubuh Beats menghilang dan Fatal Weapon kapal membawanya beserta jiwa Beats. Lino di sini tahu tentang posisi Beats dan dia tuh mau mengejarnya. Naofumi menyuruh Philo untuk bantu Lino, tapi mereka tuh dihentikan. Pria Ofuda di sini teriak dan dia mutusin kalau semua orang tuh harus segera mundur karena mereka telah gagal. Tapi pria harpun menolaknya. Alasannya karena dia tuh masih belum bisa balas dendam tentang Kuflika. Selain itu, dia juga nggak mau kehilangan senjata harpun miliknya. Pria Ofuda juga di sini kesulitan untuk kabur. Alasannya karena senjata sucinya menjadi sangat sulit dikendalikan. Sildina juga pakai Ofudanya lagi untuk melakukan serangan ledakan kepada pria itu. Kizuna menembak pakai busur untuk menghancurkan aksesoris yang mengikat senjata suci Ofuda. Ketika hancur, senjata itu berubah jadi cahaya. Singkatnya, senjata Ofuda telah memilih Sildina. Di sisi lain, Sadina juga berhasil merebut Fatal Weapon tipe harpun. Kakasen di sini ternyata kaget karena ternyata senjata suci Ofuda yang seharusnya nggak bisa direbut ternyata malah bisa direbut sama musuh. Mendengar Kakasen kaget, Naofumi di sini mengingat batu kuno tentang Ofuda. Batu itu menyebutkan tentang pengguna Ofuda dan Sildina adalah orang yang sesuai dengan deskripsi batu kuno. Itu artinya senjata suci memang udah punya daftar orang yang udah ditakdirkan sebagai penggunanya. Jadi, alasan tiba-tiba Sildina ikut ke dunia Kizuna itu semua karena takdir yang udah sejalan dengan senjata suci Ofuda. Di sini juga terlihat kapal yang membawa Beats mulai terbang menjauh. Pria harpun dan pria Ofuda di sini heran karena kapal meninggalkan mereka. Mereka berdua di sini terlihat sangat marah. Di sisi lain, naga iblis juga udah membunuh naga logam. Naga iblis sekarang mau membunuh musuh sisanya. Kakasen di sini kesal karena lagi-lagi rekannya tuh meremehkan lawan. Padahal Kakasen udah berkali-kali ngasih peringatan kalau mereka meremehkan musuh, maka mereka lah yang akan kalah. Pria Ofuda dan pria harpun, karena mereka adalah reinkarnator yang punya sifat kayak bocil, mereka tuh tentunya nggak mau disalahin dan mereka tuh malah menyalahkan Kakasen. Kakasen bilang kalau dari awal dia tuh nggak pernah setuju untuk balas dendam tentang Kuflika. Tapi karena terus memaksa, Kakasen tuh terpaksa membantu. Tapi ternyata mereka malah gagal total dan akhirnya mengalami kerugian yang besar. Dan sekarang, pria harpun dan pria Ofuda, mereka tuh malah menyalahkan Kakasen. Kakasen bilang kalau pria harpun dan pria Ofuda adalah orang gak berguna. Dan dewa juga cuma menganggap mereka sebagai pion buangan. Jadi, kalau Kakasen ninggalin mereka, dewa juga gak akan masalah sama hal itu. Karena pada dasarnya mereka tuh hanyalah pion. Pria harpun dan pria Ofuda terlihat putus asa ketika mereka dibuang. Naga iblis di sini langsung bergerak cepat dan dia memakan pria Ofuda, pria harpun dan beserta partinya. Tubuh mereka terkoyak-koyak digigit oleh naga iblis dan akhirnya tubuh beserta jiwa mereka pun dimakan. Kakasen di sini mulai menghabisi boneka-boneka milik Sen dan dia tuh mulai menggunakan rantainya. Gak lama, Lino ngasih aksesoris yang dicuri dari Beats. Dengan aksesoris itu, Naofumi bisa pakai sihir dari dunianya yang tersegel karena gak bisa dipakai di dunia Kizuna. Naofumi senang karena akhirnya dia bisa pakai sihir-sihir yang tersegel dari dunianya. Naofumi di sini menyuruh Sadina dan Sildina untuk segera membaca metode peningkatan yang ada pada senjata mereka. Naofumi harus tahu itu sebelum senjata mereka tuh direbut kembali.
Sadina bilang peningkatan senjata miliknya bisa meningkatkan skill maupun sihir dengan cara terus-menerus menggunakan sihir maupun skill yang sama. Sildina juga di sini ngasih tahu metode peningkatan kekuatan senjatanya. Metodenya menggunakan poin. Terus ada juga cara meningkatkan kelangkaan senjata. Dan yang terakhir, dengan ngorbanin level, maka mereka tuh bisa meningkatkan kekuatan terpendam dan meningkatin statistik. Kakasen di sini langsung menyerang Naofumi pakai rantainya. Naofumi menahan pakai perisainya dan dia menarik rantai itu. Tapi sayangnya Naofumi lah yang tertarik. Naga iblis di sini memahami dan dia mendapatkan ingatan tentang metode peningkatan. Naofumi di sini menyuruh orang-orang untuk menghabiskan poin dalam meningkatkan skill maupun sihir. Kakasen di sini diserang oleh banyak orang, tapi dia berhasil melancarkan serangan kuat kepada Naofumi. Naofumi di sini pakai Drivahil untuk menyembuhkan dirinya. Terlihat juga Kakasen menggunakan rantainya dan membuatnya menyelimuti tubuhnya. Kakasen terlihat seperti lagi pakai armor berbentuk rantai. Naofumi melihat armor itu seperti armor yang dicuri ketika Naofumi itu difitnah sama Beats. Melihat armor itu membuat amarah Naofumi memuncak. Naofumi di sini ngerasa kalau kemarahannya mulai berbahaya. Naofumi sekarang gak yakin bisa ngendaliin kekuatan amarah dari senjatanya. Naofumi bilang ke partinya kalau dia tuh udah gak bisa lagi ngendaliin kekuatan amarahnya. Kalau terus dibiarkan, maka Naofumi tuh bisa kehilangan kendali. Naofumi di sini menggunakan banyak cermin untuk mengelilingi Kakasen. Naofumi pakai Megiddo Iron Maiden. Serangan itu adalah serangan gabungan bersama naga iblis. Muncullah peti Iron Maiden dan itu menangkap Kakasen ke dalam peti. Ada juga api hitam yang sangat pekat. Kakasen di sini tertusuk Iron Maiden dan terbakar api hitam. Gak lama, Kakasen ini keluar dari kobaran api. Terlihat ada beberapa luka bakar, tapi Kakasen terlihat baik-baik aja. Gak lama, Kizuna pakai panahnya untuk menembak aksesoris yang mengikat senjata rantai milik Kakasen, dan aksesoris itu pun hancur. Kakasen pakai rantainya dan dia tuh mulai menghentakkan ke tanah. Kecepatan rantai itu sangat luar biasa dan itu menghantam Naofumi yang melindungi semua orang. Banyak orang yang terpental karena serangan tersebut. Kakasen di sini salut karena Naofumi itu bisa berkembang dengan pesat dan bisa menahan serangan rantai miliknya. Naofumi di sini heran kenapa senjata rantai gak memihak padanya padahal aksesoris pengikat udah dihancurkan. Kakasen bilang gak semua Vassal Weapon dan senjata suci akan selalu mengikuti Naofumi dan yang lainnya. Senjata-senjata itu bisa membuat keputusan sendiri dan Vassal Weapon rantai telah memilih Kakasen sebagai penggunanya. Naga iblis bilang kalau mereka tuh harus segera mundur. Musuh sekarang terlalu kuat. Kekuatan Kakasen masih jauh di atas mereka. Kakasen bilang kalau dialah yang akan mundur. Menurut Kakasen, kalau dia tuh saat ini udah kalah jumlah, jadi dia tuh nggak mau bertarung. Sejak awal, dia tuh memang gak setuju untuk balas dendam tentang Kuflika. Jadi Kakasen tuh lebih baik mundur dan mengakhiri semuanya. Kakasen juga di sini ngasih tahu kalau Beats adalah orang penting. Makanya dia nggak bisa biarin Beats mati. Karena kalau mati, maka dia tuh bakal diincar sama organisasi. Lino di sini terlihat emosi karena dia tuh gagal menghentikan Beats yang kabur bersama kapal. Walaupun Beats udah mati, tapi Beats bisa bangkit lagi karena jiwanya masih hidup. Setelah itu, Kakasen pun pergi dengan kecepatan yang gila. Di sini juga, Lino memperkenalkan diri kalau dia tuh adalah mata-mata dari Ratu. Lino bilang bahwa di masa lalu, Beats telah membuatnya menderita, tapi saat itu Naofumi dan Ratu menyelamatkannya. Ketika mengetahui kejahatan Beats, Lino mau balas dendam kepada Beats. Naofumi pun mutusin untuk jadiin Lino sebagai anggota partinya. Lino di sini terlihat sangat senang dan sangat bergairah. Setelah itu semuanya pun pergi ke tempat Raruk. Naofumi dan yang lainnya ceritain apa yang terjadi kepada tim Raruk. Terlihat juga Itsuki yang berhasil dengan mudah mengalahkan Malt. Itsuki di sini muak sama Malt yang cari-cari alasan ketika udah kalah. Naofumi dan yang lainnya di sini mulai mendekati Malt. Melihat ada Lino, Malt di sini meminta bantuan dari Lino. Sayangnya Lino saat ini ada di pihak Naofumi dan dia juga terlihat membuang Malt. Malt sangat putus asa dan ekspresinya tuh sangat menyenangkan bagi Naofumi.
Itsuki juga di sini nanya kepada Malt tentang pelaku yang mencuri hadiah quest yang udah diselesain sama Itsuki. Adegan Itsuki mencari pencuri, adegannya tuh ada di anime season 1 episode 10. Malt di sini nggak mau menjawab pertanyaan Itsuki. Itsuki di sini udah muak dan dia tuh menyiksa Malt supaya Malt ngomong. Malt pun mengaku kalau dialah yang mengambil hadiah quest Itsuki ketika Itsuki tuh nggak butuh hadiah. Malt memakai hadiah itu dan menghabiskannya di kedai. Malt di sini bilang kalau rekannya tuh bakal membalas semua yang terjadi. Karena Malt banyak omong, Itsuki pun membuat Malt tertidur. Setelah itu mereka semua pun istirahat. Di saat orang lain lagi istirahat dan tidur, Naofumi di sini lagi nyiapin sarapan untuk besok. Gak lama Naofumi mendengar suara dan ternyata itu adalah kakak dari Sen. Kakak Sen juga terlihat menyelimuti Sen yang sedang tertidur. Naofumi tentunya kaget melihat kedatangan kakak dari Sen. Naofumi di sini nanya tentang tujuan kedatangan dari kakak Sen. Bukannya menjawab, kakak Sen tuh di sini malah balik nanya tentang apa aja yang udah Naofumi ketahui tentang Sen. Naofumi tentunya bilang kalau Sen itu suaranya putus-putus, jadi dia tuh gak terlalu banyak mengobrol sama Sen. Kakak Sen bilang suaranya putus-putus bukan karena facial weaponnya telah rusak. Alasan sebenarnya adalah karena Sen gak mau ngasih tahu tentang masa lalu miliknya. Karena siapapun yang tahu masa lalunya, maka mereka semua tuh bakal mati. Kakak Sen bilang kalau Sen tuh sangat khawatir pada Naofumi. Kakak Sen juga di sini nanya tentang Sen yang pakai item mirip seperti senjata suci versi mini. Naofumi bilang ketika dia hampir mati, Sen pakai senjata itu untuk menyembuhkan dirinya. Kakak Sen bilang kalau senjata itu adalah energi yang terkompres, sehingga menjadi salah satu metode untuk meningkatkan kekuatan senjata suci. Dan itu adalah metode yang ada di dunia mereka. Kakak Sen juga bilang kalau dia dan orang-orang yang selama ini melawan Naofumi, mereka hanyalah prajurit biasa yang digunakan sebagai alat sekali pakai. Kekuatan utama mereka saat ini sedang ada di dunia lain, dan mereka sedang melacak dan mencari keberadaan seseorang. Kakak Sen juga bilang kemungkinan mereka tuh bakal pergi ke dunia Naofumi karena Beats telah terbunuh 1 kali. Naofumi di sini nanya tentang seberapa penting Beats untuk organisasi. Di sini Kakak Sen cuma bilang kalau dia tuh cuma ngasih peringatan sebaiknya Naofumi tuh kembali ke dunianya. Dunia Naofumi dalam bahaya. Naofumi di sini nggak ngerti kenapa Kakak Sen tuh ngasih peringatan kepada Naofumi. Jawaban Kakak Sen di sini kurang jelas dan setelah itu dia tuh malah pergi. Gak lama Sen terbangun. Naofumi di sini ceritain tentang kedatangan Kakak Sen dan Naofumi juga bertanya tentang masa lalu dari Sen. Sen di sini ternyata ngomong lancar tanpa terputus. Intinya, Naofumi gak perlu menyelidiki lebih dalam karena hal itu bakal berbahaya. Sen bilang kalau Naofumi tuh gak butuh pengetahuan darinya. Naofumi bakal mampu mengalahkan musuh tanpa pengetahuan darinya. Sen bilang kalau dia udah memilih Naofumi karena dia yakin kalau Naofumi bisa mengalahkan musuhnya yang kuat. Walaupun Sen sendiri nggak tahu apakah Naofumi itu bisa menang atau enggak. Naofumi nanya kenapa Sen di sini memilihnya. Sen di sini cuma bilang kalau itu semua karena Naofumi. Naofumi jelas gak ngerti maksud perkataan Sen, tapi intinya kemungkinan di sini Sen kayak ada rasa sama Naofumi. Makanya Naofumi tuh dipilih sama Sen, dan Sen tuh sangat mengkhawatirkan Naofumi. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gue tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.